Hai, aku David. Jadi hari ini aku mau share sedikit tentang apa yang sudah aku lakukan selama kurang lebih 4 bulan belakangan ini. Kalau kalian notice, hampir setiap hari aku ngepost at least satu ilustrasi karakter 3D. Mungkin dari kalian ada yang tanya, tujuannya itu apa buat ngepost kayak ginian gitu. Jadi semuanya bermula dari awal Januari. Karena aku kepingin banget di 2021 ini aku bisa menghadiahkan diri aku dengan skill yang baru. Terus akhirnya, aku jalanin semuanya mungkin sekitar pertengahan akhir Januari. Aku mulai lihat tutorial, terus aku mulai belajar basic-basic yang harus dipelajari. Sampai akhirnya sekitar bulan Maret, dan aku kepikiran kenapa kok nggak coba sesuatu yang baru yang belum aku coba sebelumnya gitu. Karena aku suka tantangan, jadi akhirnya muncullah 40 Story. Nah, itu apa 40 Story? Jadi 40 Story adalah challenge yang aku berikan untuk diri aku sendiri. Selama 4 bulan aku membuat 40 karya, minimal 40 karya ilustrasi 3D. Dan itu dimulai dari 31 Maret ya. Terus akhirnya April, Mei, Juni, Juli akhir batasnya. Hari ini walaupun belum sampai 40, ternyata aku baru membuat 36, tapi ya kayak ngerasa keren aja gitu, bisa hampir menyelesaikan challenge yang aku buat. Tapi sebelum aku cerita lebih lanjut lagi, aku mau say thank you kalau misalnya Kak Ruby lagi lihat video ini, karena lewat videonya dan buku yang aku baca, ya itu jadi salah satu faktor kenapa aku melakukan ini semua dari bulan Januari. Dan juga aku mau say thank you kepada beberapa orang yang cukup berperan besar dalam apa yang aku lakukan selama ini. Yang pertama adalah Cegres, kalian bisa cek IG-nya itu Geeks99 ya. Cegres banyak ngajarin aku tentang hal-hal seputar film, animasi, dan banyak hal seputar desain juga aku bisa belajar dari Cegres. Kemudian aku bersyukur juga ketemu sama Ko Ardika, ini Instagramnya, kalian bisa cek karena karya-karyanya juga luar biasa keren. Aku belajar fondasi-fondasi dasar dari sebuah karakter, dan banyak hal lain juga yang aku bisa dapatkan dari Ko Ardika. Dan juga satu orang lagi yang cukup berperan penting, ada teman aku yang namanya Ko Geraldo. Nah, jadi kenapa kok aku ngomong penting? Karena di awal waktu aku jalanin challenge itu hampir aja aku berhenti. Aku ngerasa aduh capek banget ngelakuin ini semua. Tapi ya aku diingetin buat ya nggak apa-apa, take a break dulu terus lanjut lagi gitu. Jadi ya akhirnya bisa membuat sampai 36 ini gitu. Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa sih kok aku melakukan semuanya ini? Jadi ya puji Tuhannya di 2021 ini akhirnya aku bisa menemukan cita-cita atau impian aku ke depan, yaitu adalah di bidang film. Film yang seperti apa? Jadi film yang mau aku tekuni adalah dalam hal film animasi. Karena ya itu yang jadi kesukaan aku. Aku suka banget lihat film animasi, terus cara membuatannya aku juga suka. Selain itu juga aku kepingin banget untuk share value-value dalam hal film animasi tersebut, karena aku pengen banget supaya generasi muda zaman sekarang ini bisa punya satu pegangan atau landasan yang benar gitu dalam hidup mereka. Jadi ya itu adalah goal besar aku, dan I hope juga selama 10 tahun ke depan supaya bisa punya tim yang bisa aku ajak kerjasama untuk membangun sebuah studio mungkin, terus membuat sebuah film yang bisa berdampak buat banyak orang dan juga bisa mengharumkan nama Indonesia. Aku juga kepingin banget supaya film animasi Indonesia itu bisa berkembang. Ya itu goal yang besar banget, aku tahu masih banyak banget hal yang aku harus pelajari, mulai dari A sampai Z, banyak hal yang belum aku kuasai sebenarnya. Kayak misalnya aku harus belajar storytelling yang menarik seperti apa, terus aku harus membuat sebuah karakter yang unik seperti apa, banyak hal banget yang harus aku pelajari. Tapi aku rasa nggak ada salahnya untuk orang itu bermimpi. Bahkan menurut aku mimpi itu jangan nanggung-nanggung. Jadi ya banyak banget hal yang aku harus pelajari. Terus ya enak aja gitu bisa share hal ini ke kalian. Jadi aku bisa melalui perjalanan ini juga bersama kalian.
Yang terakhir, apa sih yang aku pelajari dan bisa aku share juga ke kalian, yang bisa kalian praktekkan? Yang pertama adalah ketika kalian mau belajar sesuatu hal yang baru, jangan mengejar detail yang sedetil itu. Karena aku awalnya juga ngelakuin hal itu dan berakhir dengan capek, terus akhirnya putus asa. Jadi ya mulai dari hal-hal yang simpel aja, mulai dari hal-hal kecil yang kalian lakukan setiap hari. Terus habit yang mau kalian bangun, misalnya kalian mau desain, kalian mau bikin desain yang seperti apa, terus kalian bisa breakdown langkah-langkah kecil yang bisa kalian lakukan setiap hari. Terus mungkin kalau ada dari bidang-bidang yang lain, terserah apapun itu, kalian mulai dari langkah-langkah yang kecil aja. Baru nanti setelah mulai terbiasa, mulai sudah terbentuk habitnya, kalian akhirnya bisa upgrade skill kalian dan mulai ngejar hal-hal yang detail. Terus yang kedua yang nggak kalah penting adalah jangan lupa istirahat. Karena aku percaya dari kalian banyak juga yang ambisius orangnya. Tapi ya aku katakan penting banget untuk istirahat. Karena kalau kalian nggak istirahat juga kalian nggak bisa fokus. Dan ya itu akhirnya berdampak sama apa yang kalian kerjakan juga. Akhirnya nggak maksimal. Terus yang terakhir yang ketiga adalah coba ceritakan pengalaman atau impian kalian ke orang-orang terdekat, atau mungkin kalian juga mau lakuin hal yang sama kayak aku, share di sosial media, itu terserah. Karena aku percaya kalau kita bisa share ke orang-orang terdekat kita, akhirnya ada orang-orang yang mengingatkan kalau misalnya kita mulai males-malesan atau mulai lupa sama goal kita bisa diingetin, bahkan sama video kita sendiri waktu kita iseng-iseng lihat, oh iya aku ternyata punya impian yang seperti ini gitu ke depannya. Ya itu aja ke depan yang mau aku lakukan selama 10 tahun. Terus mungkin di Instagram aku sekarang ini habis gini aku akan rapikan karena banyak banget hal-hal yang perlu aku benahi lagi feeds-nya. Terus ya mungkin ke depan aku akan mencoba untuk kasih atau share karya-karya aku yang lebih aku prepare lebih lagi, karena sebelum ini kan pokoknya aku belajar terus aku share, aku belajar aku share. Jadi mungkin setelah ini aku akan lebih share karya-karya yang lebih detail. Jadi itu aja dari aku, semoga kalian juga tertantang untuk bisa upgrade skill kalian supaya kalian bisa melakukan lebih banyak hal lagi ke depannya. Dan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa coba DM aku akan sejawab sebisa mungkin. Terus ya, semangat, kalian masih bisa. Aku David Fortino, bye-bye.